Karena itu saya bilang, saya tulis di situ, Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Viral lagi nih, ada salah seorang dosen yang ada di kampus terbaik Indonesia, yaitu kampus Universitas Indonesia, yang dimana pada saat itu dia sedang sepertinya diskusi oleh beberapa orang dan mengatakan bahwa Bapak Jokowi adalah presiden terburuk yang sudah dikirim dari neraka. Tentu saja ini adalah sesuatu narasi yang tidak boleh diucapkan dari seorang dosen akademisi yang seharusnya dia harus mengucapkan kata-kata yang baik, bijak. Nah, tak perlu lama-lama sahabat, kita lihat dan dengarkan sama-sama saja videonya berikut ini. Saya di UI, grup besar yang sekarang berdiri seolah-olah mau reformasi itu, Pak, itu musuh-musuh saya dulu, Pak. Di awal-awal itu saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Setelah kami ke istana itu beritahu Jokowi, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, 1, 2 sampai 10 saya minta itu, sampai saya pertaruhkan harga diri saya. Pak Jokowi, kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak punya aparat keamanan, silakan telusuri siapa saya. Saya belum pernah mengatakan sesuatu ini. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Bapak tahu, 2 minggu sebelum pelantikan presiden itu saya datang ke wakil presiden, namanya Maruf Amin. Apakah saya datang ke sana minta jabatan? Enggak. Saya 3 orang dari UI itu datang ke sana, hanya beritahu, Pak Yai, hati-hati, itu Jokowi manusia aneh. Beritahu begitu, itu bukan menghasut. Saya tidak datang ke sana memprovokasi itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia lu-lukan jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya? Ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus, orang dari desa. Anda tidak perlu tahu, Anda pernah tahu bahwa Jokowi itu sudah lama dipersiapkan. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu, sehingga mudah sekali ditipu oleh media, mudah sekali ditipu oleh para bandit-bandit politik yang dari kampus-kampus itu, akademisi, dosen, intelektual. Mudah sekali kan tidak dikasih duit, suruh ngomong dia, Bapak ikut semua. Apa jadinya sekarang? Menyesalkan kita pelihara Jokowi. Dan setelah celakanya itu bukan berakhir Jokowi, ada lagi anaknya dia titip. Karena itu saya bilang, saya tulis di situ, Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka, dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ. Saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Oke, saya masuk ke saya masuk ke bukunya Mbak Nursi. Itu buku ini adalah karya jenius, sangat susah dipahami, Pak. Kalau Bapak membacanya hanya menggunakan pikiran 50%, Bapak tidak bisa nangkap. Percaya saja. Karena itu jahitan. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun, akan dikirim dulu para Dajjal-Dajjal junior.
Itu dia mau beritahu Bapak bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal junior, yang termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah Dajjal junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Disitulah kekentalannya dia sebagai seorang intelektual yang mencoba menjaga, tidak melampiaskan emosinya itu dalam, seperti saya. Ya kalau saya tulis itu betul-betul saya tulis di situ itu. Tapi karena saya bukan Pak Nursi, ya saya tidak seperti itu. Saya tulis itu. Ya itu. Buku ini hanya ingin membuktikan bahwa semua teori yang ada di dunia ini tentang ekonomi politik sesungguhnya itu adalah teori imperialisme itu. Teori kolonialisme, tidak ada itu. Mulai dari teori pembagian dua dunia. Barat menipu Timur. Barat mengatakan, hei Timur, kau fokus sama pertanian, saya fokus sama teknologi. Akhirnya apa? Dua-duanya dia kerja. Maka tertinggallah Timur. Ketika Timur tertinggal menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan, kesehatan, datanglah ke Barat mengeluh. Kenapa bisa kau maju? Kami mundur. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol, ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Kadang-kadang ini kok di dalam negeri kita ngambil alih seperti ini, nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Jadi kalau kita konsisten, hilirisasi, kemudian digitalisasi, masuk ke ekonomi hijau, kita konsisten terus ke arah itu, saya yakin Indonesia emas di tahun 2045 itu bukan sesuatu yang sulit kita dapatkan. Kamu itu selalu menghina Pak Jokowi. Emangnya Pak Jokowi itu salah apa sama kalian itu? Ya kalau sakit hati ya sakit hati gitu loh. Jangan teriak-teriak yang enggak. Kamu ini punya mulut itu ya dijaga, punya corongnya itu juga volumenya dikecilin, corongnya kamu itu. Jangan selalu menghina orang terus. Oke? Siapapun yang menghujat Jokowi akan hancur, percaya deh. Jokowi sekarang nih baru-baru ini dipitnah posisi Arfi itu. Dituduh bahwa Jokowi presiden terkorup. Kagak pengaruh, isapan jempol. Ingat ya, siapapun yang menghujat Jokowi, yang memfitnah Jokowi akan tumbang, akan hancur, percaya deh. Saya beritahu kalian ya, siapa saja, tidak peduli siapapun kalian, kalau kalian Anda berani menghina Presiden Joko Widodo, saya akan hina. Jadi jangan heran kalau saya keras dengan para penghasut, penghina, pencemooh. Saya beritahu sekali lagi ya, Faisal Assegaf, Saifullah, nggak ada harganya dirimu itu. Anda berada di negeri, di bangsa Indonesia ini, tetapi Anda menghina Presiden Republik Indonesia.
Nggak pantas Anda berada di sini. Sana pulang ke negeri kalian masing-masing. Ya. Ingat ya, siapa saja yang berani menghina akan saya hina. Siapa yang mencemooh, saya cemooh. Ya, nggak peduli kalian ketua parpol siapapun. Oke? Ingat kalian. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Makanya saya pilih Jokowi. Bapak Jokowi ini beda dan sangat disayang oleh orang Papua. Karena Bapak Jokowi bisa lihat pemerataan itu, contoh kecil saja seperti Wamena. Wamena itu harga minyak bensin ini di kota Jayapura 10.000, tapi Wamena 50.000. Tapi Bapak Jokowi bisa rubah itu sehingga Jayapura yang 10.000 juga bisa dapat dibeli di Wamena yang 10.000. Itu yang kami orang Papua sangat mengharapkan supaya Bapak Jokowi kembali lagi dengan program-program yang sudah berlanjut 5 tahun itu bisa berjalan lagi 10 tahun ke depan. Ya puji Tuhan, supaya mungkin karena Bapak Jokowi untuk pemerintahan Indonesia hanya diberlakukan 10 tahun saja. Tapi kalau pribadi saya mungkin pilih presiden yang seperti Bapak Jokowi itu bisa seumur hidup. Karena saya hanya lihat bahwa orang Jawa yang pimpinan seperti Bapak Jokowi itu, dia sangat cinta orang Papua. Walaupun orang Papua itu ras kulit hitamnya beda dengan orang Jawa, kekerasannya bagaimana, tapi dia tuh samakan kita sebagai satu kesatuan NKRI. Artinya kita bisa kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah kita sendiri. Walaupun ini bangsa yang besar toh, tapi itu yang pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan. Sudah cinta NKRI dan NKRI harga mati. Nah, itulah tadi videonya sahabat-sahabat. Ada seorang dosen yang mengajar di salah satu kampus terbaik di Indonesia, yaitu kampus Universitas Indonesia, dan dimana pada diskusinya menjelekkan nama Bapak Jokowi dan mengatakan bahwa Bapak Jokowi adalah presiden terburuk yang sudah dikirim dari neraka. Tentu saja sepertinya dosen ini seperti teman-temannya Faisal Assegaf, Said Didu, Bun Rocky, dan lain sebagainya yang selalu menjelekkan nama Bapak Jokowi. Nah, tentu saja ini membuat netizen menjadi geram karena Bapak Jokowi dijelekkan dari orang-orang yang bisa dibilang kapasitasnya tinggi, ilmunya tinggi, namun sepertinya etikanya kurang beradab ya sahabat-sahabat, jangan ditiru ini. Nah, bagaimana komentar Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.